Jadi intinya kita lihat aja nanti ke depannya. Kalau misalnya saham ini ternyata ARB, mungkin aku bakalan bikin video lagi. Ini video sebelumnya tentang saham WIR. Ternyata benar. WIR Asia udah ARB beberapa kali belakangan ini. Mungkin kalian yang menonton video ini adalah salah satu korbannya. Di video kali ini aku melanjutin konten sebelumnya tentang analisa keraguanku tentang saham WIR Asia. Sesuatu yang gak cocok sama syarat investasiku. Semua analisa ini bakalan aku share ke kalian secara free. Oleh karena itu tonton video ini sampai habis dan jangan skip ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Seperti biasa, kita iklan dulu. Sebelum lebih jauh ke videonya, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian ragu video ini bakalan bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Kalau di video WIR Asia sebelumnya, aku saranin kalian tonton terlebih dahulu. Aku udah setir kalau aku bakalan bahas IPO WIR Asia lagi kalau misalnya terjadi ARB berjilid-jilid. Ternyata di videonya ada komen sebelumnya kayak gini. Dan memang tanpa komen itu pun faktanya memang ARB berjilid-jilid. Gini, sekilas bakalan aku jelasin kronologinya. Jadi kronologinya adalah setelah WIR Asia naik terus-terusan, ARB terus-terusan hingga bahkan sampai 700% daripada harga IPO-nya, bahkan bisa menembus harga 1.500 sampai 1.600 per lembarnya. Kemudian WIR Asia turun hingga bahkan ARB hingga 3 kali belakangan ini. Per video ini dibuat di 25 April 2022. Tentu ARB ini mungkin bagi sebagian orang ya wajar-wajar aja karena udah terlalu tinggi naiknya dan itu koreksi. Kita nggak tahu sampai kapan sih ARB-nya, kita tunggu aja nanti. Tapi video ini aku harap bisa membantu kalian untuk menentukan investasi kalian. Lagi, aku masih punya analisa keraguan tentang saham WIR Asia ini yang bisa aku share ke kalian. Ayo kita ke pembahasannya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Aku mau sharing ke kalian analisa atau research yang aku lakukan. Yang pertama yang aku temukan adalah utang yang udah jatuh tempo. Kalian bisa lihat di sini bahwa ada utang kisaran 35 miliar dan itu terbagi dalam kategori belum jatuh tempo, dalam kategori sudah jatuh tempo, dan sudah jatuh tempo itu juga terbagi lagi. Dan ini utang usaha ya, kalian jangan salah perkirakan, ini utang usaha pihak ketiga yang udah aku ambil dari prospektusnya. Dan kalian bisa lihat, kita langsung fokus saja ke intinya. Di bagian lebih dari 90 hari itu paling banyak, dan aku udah kasih notes itu 55% dari total utang usaha pihak ketiga itu berada di lebih dari 90 hari. Jadi udah lebih dari 90 hari utang ini belum dibayar dan ini udah jatuh tempo. Nanti kita lihat apa sih penyebabnya kenapa utang jatuh tempo ini udah lebih dari 90 hari belum juga lunas. Dan gak hanya utang usaha, kalau kalian lihat utang pajak di sini, aku udah highlight beberapa. Di tahun 2020, 2019 untuk pasal 29 itu tentang PPh kurang bayar. Dan itu nggak hanya untuk entitas induk aja, tapi di bawah juga ada untuk perusahaan anak, ada 2020, 2019, dan sekarang ini 2022 ya. Harusnya di per April ini udah melakukan pembayaran untuk yang 2021, udah SPT juga. Dan kalian bisa lihat di sini bahwa ada tahun 2020 dan 2019 yang masih menjadi utang pajak. Ini juga patut dipertanyakan kenapa sih utang pajaknya masih belum lunas per 2020, 2019 atau bahkan 2021. Selanjutnya adalah ketergantungan cash flow pada pelunasan pelanggan. Ini ada hubungan dengan utang usaha tadi. Di sini juga ada statement dari prospektusnya adalah alasan perseroan sehubungan dengan belum dilunasinya kewajiban ini adalah sebagian besar klien perseroan itu meminta relaksasi pelunasan hutang, sehingga terlambatnya pelunasan dari pelanggan dan perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban bla bla bla. Jadi intinya adalah keterlambatan pelunasan dari klien perseroan, dan ini biasanya hubungannya dengan cash flow, berarti ada macet dari klien tadi sehingga perseroan juga macet untuk melaksanakan utang usahanya, dan ini tentu menjadi sesuatu yang wajib kalian pertimbangkan. Selanjutnya adalah perjanjian dan komitmen yang udah pada berakhir. Mungkin kalian dapat isu atau kalian juga baca bahwa WIR Asia ini banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan memang di sini ada statement juga. Di antaranya adalah Unilever, P&G, DNR, Otsuka, dan sebagainya. Oke, kita tahu bahwa Unilever juga kasih statement kalau dia pernah melaksanakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang kita tahu kayak Unilever dan P&G. Selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa beberapa perusahaan-perusahaan besar itu emang udah kelar aja, udah selesai gitu perjanjiannya. Kalian bisa lihat di sini untuk PT Kimia Farma termasuk perusahaan besar juga yang menjadi kliennya. Itu pada tanggal 18 September 2018 itu mengadakan perjanjian gitu dengan WIR Asia. Dan perjanjian ini berlaku selama 3 tahun dan berakhir pada tanggal 17 September 2021. Sekarang udah 2022, jadi udah kelar. Oke, aku kasih satu contoh lagi. Sekarang aku kasih kalian PT Bank Panin Tbk, ini juga bank besar. Dan kalian bisa lihat pada 29 Juli 2018 itu mengadakan perjanjian. Dan kalian bisa lihat bahwa perjanjian ini udah kelar dan cuma berlangsung selama 2 tahun. Jadi perjanjian-perjanjian dengan perusahaan-perusahaan besar itu kebanyakan memang udah selesai komitmennya. Sehingga dikatakan pernah. Bukan sedang melakukan perjanjian atau sedang melakukan kerjasama gitu. Enggak kayak gitu. Selanjutnya, kata berita, Bank BUMN itu udah MOU dengan WIR Asia. Kita lihat.
Di sini aku temukan bahwa ini beberapa daftar pelanggan yang 10 pelanggan terbesar perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. Berarti dari Januari sampai Juli. Ini pelanggan-pelanggan yang terbaru gitu ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa pelanggan-pelanggan terbaru di sini ya nggak ada perusahaan-perusahaan besar itu. Nggak ada perusahaan-perusahaan yang di state perusahaan kayak misalnya Unilever, P&G, karena memang udah kelar pada masa lampau. Sekarang nggak bekerja sama atau nggak sedang menjadi klien perusahaan-perusahaan yang disebutkan di media-media itu. Mungkin banyak yang berpendapat kayak WirAsia ini masa depannya cerah, ini teknologi, banyak bank BUMN besar yang bakalan mau collab sama WirAsia. Udah ada MOU-nya, banyak juga perusahaan-perusahaan kayak INDY juga mau collab sama WirAsia, mau gunakan jasa WirAsia, bla 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 dan seterusnya. Mungkin itu yang kalian dengar juga kali ya. Gimana ya nyampein ya? Aku tuh termasuk orang yang skeptis dan nggak terlalu percaya dengan kata-kata yang menggunakan kalimat atau kata akan, atau kemungkinan, atau di masa depan bakalan kayak gini, atau juga menggunakan kata rencananya. Apa kalian nggak bosan dan nggak trauma gitu yang udah pernah di-prank sama Papa Elon Musk yang bakalan mau kerja sama Antam untuk pabrik baterai, dan pada faktanya nggak ada sampai sekarang? Menurutku sangat wajar kabar-kabar baik tentang suatu saham pada saat IPO. Ya, biar IPO-nya laris. Semudah itu buat definisiinnya. Tapi aku nggak punya fakta untuk mengklaim WirAsia itu. Kita lihat nanti kelanjutannya gimana. Tapi di sini aku belak-belakan aja. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, kalian boleh komen dan ajukan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Aku terbuka buat diskusi. Selanjutnya ada spin-off yang gagal dari WirAsia. Aku bakalan tunjukkan ke kalian. Di sini aku sampaikan data ke kalian bahwa ada segmentasi perusahaan, segmentasi pendapatan itu yaitu konsultasi dan sewa peralatan penyiaran. Dan kalian tahu, di tahun 2019 itu nihil pendapatannya. Dan di sini perseroan juga ngasih statement bahwa perseroan melakukan spin-off atau pemecahan anak usaha itu yang dianggap kurang sesuai dengan bisnis utama perseroan. Pertanyaannya adalah, dia sadar gitu kalau ini nggak sesuai dengan bisnis utama perseroan. Kenapa dulu masih melakukan? Dan faktanya sampai sekarang ya nggak ada pendapatan yang 2019 karena mungkin ya nggak laris kah atau nggak berjalan dengan sesuai tujuan kah? Kalian bisa analisa lebih lanjut lagi untuk ini. Kemudian ketika tanpa PT Jendela Pulsa, kelihatannya sih menurutku lebih menarik ya. Kita bisa lihat di sini. Saat prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Jendela Pulsa Indonesia yang telah berjalan adalah jaringan retail untuk penjualan produk seperti aksesoris handphone, PPOB yang menggunakan platform digital e-commerce. Kalau kita lihat untuk ringkasan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, aku bakalan highlight di laporan laba rugi aja ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa total pendapatan dari PT JPI, kita singkat aja, itu paling besar kontribusinya terhadap total pendapatan konsolidasian. Ada 236 miliar. Besar ya untuk pendapatannya, tapi marginnya itu hanya 0,3%. Itu sangat kecil. Ya wajar-wajar aja. Ini kan menjual pulsa, menjual listrik sebagai komisi aja, sebagai pendapatan tambahan aja. Dan kalian misalnya bahwa 0,3% untuk margin itu sangat-sangat kecil, sehingga marginnya dapatnya cuma 750 juta dari total pendapatan 236 juta. Jadi maksud aku adalah di sini pendapatannya oke gede, sehingga kelihatan bahwa WirAsia punya pendapatan gede, tapi ya marginnya tipis karena memang margin untuk JPI ini kecil dan JPI ini punya kontribusi pendapatan yang besar untuk entitas konsolidasian. Dan di sini aku ringkas saja sampai ke kalian bahwa PT ATK atau Air Teknologi Kreasi itu merupakan anak perusahaan yang paling profitable menurutku. Punya margin 11%, lumayan besar, dan memang tapi pendapatannya nggak besar, cuma 50M kalau dibandingkan JPI tadi. Selanjutnya, walaupun berdiri sejak 2009, tapi sumber pendapatannya itu ya tergolong baru. Kita bisa lihat di sini bahwa perusahaan anak penyertaan langsung, ada perusahaan anak penyertaan tidak langsung. Kalian bisa lihat di sini kepemilikan, tahun pendirian, bahkan tahun mulai penyertaan. Kita fokus ke tahun mulai penyertaan. Dan di sini dari 2015, 2014, 2018. Yang paling lama itu 2014. Sementara perusahaan ini berdiri sejak 2009. Ya banyak kronologinya, aku nggak sampein semua ke kalian, tapi intinya adalah dari beberapa anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung ya masih tergolong baru gitu ya. Hanya beberapa tahun aja, nggak sampai berpuluh-puluh tahun atau ya paling nggak belasan tahun, nggak sampai kayak gitu. Ini juga yang menjadi keraguanku, kalian bisa analisa lebih lanjut lagi ya. Menurutku masih terlalu dini WirAsia untuk IPO dan bisa menjamin kepada para investor kalau perusahaan ini bisa meyakinkan kita untuk masa depannya. Masih sedikit lah track record masa lalu yang bisa meyakinkan kita sebagai investor retail. Meyakinkan yang aku maksud seperti contohnya kayak misalnya kalau perusahaan ini memiliki strong financial statement, misalnya kayak income statement, balance sheet, atau mungkin cash flow yang bisa kita percaya dan kita yakinin untuk masa depannya lebih baik lagi. Dan dari segi lamanya berdiri perusahaan juga menurutku masih kurang. Kalian tadi udah lihat datanya yang aku sampaikan ke kalian kan. Silakan kalian bisa pertimbangkan sendiri. Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Kok bisa gitu liability per asetnya itu gede? Di sini aku bakalan jelasin ke kalian. Dari segi solvabilitas, memang kita fokus ke jumlah liabilitas per jumlah aset aja ya, karena ekuitas saham teknologi ini kecil. Kalian bisa lihat di sini jumlah liabilitas per jumlah aset itu lumayan besar. Di 31 Juli 2021 kita fokus yang paling terakhir,
0,44, hampir 0,5, itu lumayan besar juga. Kenapa sih solvabilitasnya bisa kayak gini? Aku bakalan jelasin. Ternyata asetnya itu banyak dipenuhi sama piutang usaha. Ada 174 M dari total aset Lancar itu 216. Selanjutnya, liabilitas itu juga dipenuhi dengan utang usaha. Jadi perusahaan ini punya utang usaha gede, punya piutang usaha gede. Ini berhubungan dengan cash flow. Itulah sebabnya kenapa likuiditas dari perusahaan ini kurang begitu menarik dan memuaskan gitu. Karena memang ada hambatan atau macet gitu ya antara utang usaha dan piutang usahanya. Terakhir, aku mau sampaikan ke kalian secara ringkas kita bandingkan dengan peer yang ada di Bursa Efek Indonesia. Simpel aja aku sampaikan ke kalian dari segi current valuation, aku bakalan bawa ke current PE ratio dan current PBV aja. Untuk current PE ratio, WIR itu ada 1850 dan sektornya tentu lebih rendah jauh 22 dan 31 untuk sektor dan industri. Di sini aku sampaikan saham-saham yang hampir mirip juga, ada UVCR dan DCII. Untuk UVCR itu 274, DCII itu 358. Tentu WIR itu sangat tinggi sekali dibandingkan dua perusahaan yang aku sandingkan di sini. Dari segi PBV juga kalian bisa lihat WIR 120, tapi kalau aku kalkulasi nggak sampai segitu sebenarnya. Dan untuk UVCR itu 14 dan DCII itu 77. WIR di sini tinggi sekali. Padahal kalau kita lihat profitabilitasnya, WIR ini jauh lebih rendah daripada DCII. Kalian bisa lihat di sini kita ambil NPM aja untuk quarter. WIR itu punya NPM 1,71%. Itu kecil sekali. Mendingan kalian taruh uang kalian di deposito daripada NPM yang 1,71%. Untuk DCII ini 33,72%. Jadi jauh lebih tinggi profitabilitasnya. Tapi DCII itu lebih murah secara valuasi yang udah aku tunjukkan daripada WIR. Di sini menjadi pertimbangan kalian juga ya. Dan aku juga sampaikan ke kalian dari hasil screeningku tentang perusahaan yang punya PBV lebih dari 60 aja dan perusahaan yang punya PE lebih dari 600 aja, nggak sampai 1000-an. Dan itu cuma ada satu perusahaan aja, yaitu perusahaan teh, bukan teh yang kalian minum buka puasa ya, bukan ya, ini teh teknologi. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian merasa bermanfaat boleh dong di subscribe dan mungkin follow Instagramku sesuai dengan nama channel ini. Gimana teman-teman? Itulah mungkin beberapa keraguanku yang udah aku share ke kalian buat jadikan saham WIR Asia ini sebagai investasi long termku. Tapi kalau misalnya kalian mau jadikan ini sebagai trading, ya informasi itu semua nggak ada gunanya buat kalian. Kalian tinggal lihat teknikalnya aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video, konten, atau mungkin channel kayak gini, boleh dong aku minta bantuannya untuk subscribe, komen, like, atau mungkin share ke teman kalian. Itu berarti kalian mendukung channel ini untuk growth. Disclaimer, semua keputusan investasi kembali ke kalian sesuai dengan profil risiko masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.